Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak? Perkenalkan saya Yunita Stiana, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Purbalingga. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata saya, modul 1.4 Budaya Positif. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakangnya adalah murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapat hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Kemudian, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Lini masa tindakan yang kedua adalah mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Langkah tindakan yang ketiga adalah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Lini masa tindakan yang keempat adalah memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Cilapar. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri 1 Cilapar. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga pada kesempatan pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 6 SD Negeri 1 Cilapar dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumul akhir nanti. Adapun susunan acara pada siang hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua inti, dan yang ketiga penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah inti acara, yaitu penyampaian materi diseminasi aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah oleh Ibu Yunita Stiana SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 1 Cilapar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri 1 Cilapar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 6 dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita tercinta. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semua masih bisa menyempatkan hadir dalam acara diseminasi ini. Adapun nanti pada saat kegiatannya, di sini saya hanya menyampaikan apa yang telah saya pelajari di modul 1.4, tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk merasa lebih baik. Di sini saya harap kita bisa sama-sama saling sharing, kita sama-sama saling berbagi untuk bersama-sama memajukan sekolah kita tercinta SD Negeri 1 Cilapan. Sebelumnya, aksi nyata ini atau diseminasi ini adalah sebagai perwujudan dari tugas saya pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 8. Adapun modul 1.4 ini adalah modul terakhir di modul 1. Pada pendidikan calon guru penggerak ini terdiri dari 3 modul. Dan saya sudah alhamdulillah menyelesaikan 1 modul, yang mana 1 modul ini terdiri dari 4 submodul. Modul 1.1, 1.2, 1.3, dan ini yang terakhir budaya positif 1.4. Aksi nyata modul 1.4 di sini saya mengambil tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan tadi, yang saya ingin bersama-sama, kalau saya sendiri tidak bisa, jujur saja Bapak Ibu, saya ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu semua untuk saling sharing. Saya percaya bahwa di sini Bapak Ibu sudah sering mendengar kata budaya positif. Budaya positif yang seperti apa, ini juga saya baru tahu setelah saya mempelajari modul ini, setelah saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini. Dan saya percaya Bapak Ibu jauh lebih memahami apa itu budaya positif, dan di sini nanti saya minta bantuannya untuk kita saling berbagi, untuk kita saling berbagi praktek baik, berbagi pengalaman apa yang telah Bapak Ibu alami, begitu juga dengan apa yang telah saya pelajari. Soal nanti kedepannya kita bersama-sama untuk saling belajar. Adapun konsep utama modul budaya positif 1.4 ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Adapun ini disiplin positif adalah inti dari diseminasi kita pada siang hari ini. Dan yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya posisi kontrol, restitusi, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Di sini saya baru pernah mendengar banyak kosakata baru yang saya baru pernah mengalami ini, dan saya harap nanti kita bisa berbagi tentang apa itu restitusi, apa itu keyakinan kelas, apa itu disiplin positif, dan perubahan paradigma belajar yang nanti kita pelajari sama-sama. Untuk topik yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang kita alami bersama Bapak Ibu bahwa selama ini pembelajaran yang kita lakukan itu secara klasikal. Secara klasikal di sini, ini dari saya saja. Saya melakukan pembelajaran itu klasikal tanpa saya mengetahui apa perbedaan minat, perbedaan bakat, perbedaan kemauan dari anak-anak saya. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi kita dapat mengetahui misalnya si A menyukai seni lukis, si B menyukai nyanyi misalnya, C suka sekali dengan literasi, baca puisi misalnya. Nah, di sini ujungnya atau
tujuannya hanya satu, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Menurut saya ada berarti profil pelajar Pancasila ya, yang kita ada 6 ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Untuk pembelajaran di modul 1.4 ini dan kemungkinan modul selanjutnya itu muaranya hanya satu, yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru yang dimaksud adalah pembelajaran yang tadinya klasikal, kita tidak membedakan mana yang mempunyai kemampuan di bidang satunya dengan bidang yang lain, tapi kita sama ratakan lagi pembelajaran yang dengan menggunakan paradigma baru ini. Pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Diharapkan anak-anak dapat merasa nyaman, merasa senang ketika mereka belajar di sekolah. Sebagaimana tugas orang pendidik, yaitu sebagai among, sebagai guru itu menuntun, bukan menuntut. Kalau menuntun anak, misalnya anak itu terlahir bukan sebagai anak berangkat ke sekolah itu bukan kertas putih yang bisa kita gambar, yang bisa kita tulisi sesuka hati pendidik. Namun anak itu sudah memiliki garis-garis halus yang ada pada kertas tersebut. Jadi tugas kita sebagai pendidik hanya menebalkan garis-garis itu supaya lebih tebal, supaya anak supaya belajar sendiri, dia melewati hal-hal yang tidak dipahami akan dilanjutkan saja, melewati hal-hal yang kurang tepat akan tetap dilaksanakan. Namun ketika ada seorang pendidik, peran seorang pendidik itu menuntun anak yang tadinya belum bisa, kita belajar bersama supaya bisa. Jadi peran seorang guru sebagai among atau sebagai penuntun, bukan menuntun. Kemudian yang selanjutnya, nah, pada saat kita melakukan peran kita sebagai seorang guru, yaitu menuntun, terdapat beberapa miskonsepsi dari teori kontrol. Nah, di sini saya sedikit bercerita Bapak Ibu, ini juga saya cerita dapat dari orang lain. Saya berusaha untuk menceritakan kembali. Jadi ada 2 orang anak misalnya, satu menggenggam tangannya seperti ini, dan yang satu misalnya anak A dengan B, yang B itu menggenggam kuat seperti ini, sedangkan yang A itu berusaha untuk membuka genggaman tangannya anak yang satunya ini. Boleh dengan membujuk, boleh dengan merayu, boleh dengan sedikit memberikan imbalan ketika dia membuka, boleh dengan sedikit memaksa seperti itu. Nah, kemudian kira-kira anak yang satunya ini akan membuka apa tidak? Jika Bapak Ibu menjadi anak yang menggenggam tangannya seperti ini, kira-kira kalau sudah dibujuk, sudah dirayu, sudah akan diiming-imingi, akan diberikan sesuatu, kira-kira ini bisa dibuka apa tidak? Mau dibuka apa tidak? Bisa. Sebagian menjawab bisa, sebagian menjawab tidak bisa. Ini punya saya, Bu, saya tidak mau membukanya. Apapun itu alasannya, saya akan mempertahankan ini sampai kapanpun. Saya akan mempertahankan genggaman tangan saya ini, tidak ada yang boleh membuka. Tapi untuk anak yang satunya, boleh Bu, silahkan dibuka saja. Isinya di tangan yang satunya ini, isinya itu ya hal-hal yang sangat penting untuk anak yang menggenggam tangannya ini. Jadi ketika dirayu, ayo dibuka Mas, dibuka, coba nanti Bu Guru beri nilai 100 misalnya, ayo dibuka, nanti Bu Guru beri permen misalnya. Tidak Bu, saya tidak mau buka, soalnya ini isinya penting sekali. Untuk sebagian anak misalnya mungkin tidak mau membuka, tapi untuk anak yang lain, boleh Bu, silahkan, saya dapat permen, nggak apa-apa Bu, yang penting ini dibuka, nanti saya dapat permen ya Bu. Nah, seperti itu. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ilusi bahwa guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi atau hanya sebuah anggapan saja. Yang berhak membuka atau menutup genggaman tangan kita adalah yang punya kuasa itu siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri atau murid itu sendiri.
Guru tidak bisa memaksa kalau murid itu tidak memberikan akses untuk, oh saya mau dibuka saja Bu, ya saya mau dibuka, tapi saya tidak mau Bu, saya maunya nutup saja. Nah, ketika anak atau yang bersangkutan tidak memberikan akses kepada kita untuk membuka genggaman tangan itu yang kita analogikan secara sederhana saja, genggaman tangan ini adalah kuasa penuh ada di tangan yang punya atau murid itu sendiri. Berarti guru sejatinya tidak bisa mengontrol murid ketika murid tidak mau diatur, ketika murid punya motivasi sendiri, ketika murid punya keinginan sendiri untuk mempertahankan apa yang jadi miliknya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya ada anak yang terlambat datang ke sekolah, kemudian karena kamu sudah terlambat, silakan kamu nyapu di depan kelas. Nah, menyapu di depan kelas bisa saja itu dianggap sebagai penguatan positif karena tadinya awalnya halamannya kotor misalnya, tapi dengan disapu nanti jadi bersih. Itu penguatan positif. Namun tidak semua penguatan positif itu memberikan efek yang positif. Kadang ada anak yang diminta untuk menyapu kelas, sedangkan teman-temannya sudah mulai belajar, tapi dia masih harus menyapu di depan kelas. Ada anak-anak yang merasa malu atau mungkin merasa terganggu bahwa, oh iya saya kok teman-temannya sudah belajar, kok saya masih disuruh nyapu sama bu guru. Nah, dalam hatinya itu pasti merasa kadang merasa jengkel, merasa marah, walaupun dia tidak berani mengucapkan seperti itu. Jadi penguatan positif itu tidak selamanya efektif dan bermanfaat. Ini berdasarkan yang saya pelajari Bapak Ibu. Nanti saya minta sharing bersama-sama bagaimana kita menanggapi modul 1.4 ini. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat mematahkan karakter. Kita, Mas kamu berangkatnya terlambat. Nah, kamu terlambat, kira-kira tahu apa kesalahan kamu? Tahu terus saya terlambat. Nah, sekarang karena kamu sudah terlambat, silakan kamu nyapu di depan kelas sampai bersih. Nah, itu kan berarti membuat orang merasa bersalah. Orang tuanya kamu sudah capek-capek bekerja supaya kamu bisa sekolah di sini, tapi kamu datangnya malah terlambat. Tapi kamu malah PR tidak dikerjakan. Itu kan berarti membuat anak merasa bersalah. Kemudian yang terakhir, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kontrol pada diri seseorang itu ada pada diri mereka sendiri, bukan orang lain yang bisa mengontrol, bukan orang lain yang bisa mengarahkan kita, kecuali mereka memberikan akses kepada kita untuk mengontrolnya, untuk mengubah diri kita. Nah, ini tadi ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun pada pelaksanaannya mungkin ada beberapa anak yang tetap melaksanakan, tapi dalam hatinya mereka itu tidak merdeka. Mereka masih punya rasa beban. Saya tidak suka kalau berguru seperti ini. Sebenarnya saya malas banget kalau berguru minta saya, teman-temannya lagi istirahat, saya supaya mengerjakan PR. Saya tidak suka saya seperti itu, tapi mau bagaimana lagi? Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Di sini yang tidak disukai oleh murid. Walaupun guru itu punya hak untuk mengontrol anak, namun di sini dari modul yang sudah saya pelajari, ini minta koreksinya juga Bapak Ibu, bahwa ketika murid tidak mengizinkan kita untuk mengontrol dirinya, walaupun dia melaksanakan apa yang kita minta, namun sejatinya dia hatinya belum merdeka. Sekolah yang kita harapkan adalah sekolah yang nyaman dan ramah untuk anak. Bagaimana mereka merasa sekolah itu menjadikan sekolah sebagai rumah kedua untuk mereka. Bagaimana mereka berangkat ke sekolah dengan tersenyum, pulang pun sama dengan tersenyum, dengan hati yang gembira, hati yang nyaman, kemudian hati yang merdeka. Kemudian yang kedua adalah ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini mungkin sebagai bentuk bujukan adalah salah satu bentuk kontrol
guru kepada murid, kemudian segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Di sini misalnya ketika saya misalnya sebagai guru kelas 6, saya merasa anak-anak saya ketika saya berangkat, kemudian Mas, Mbak, ayah sapunya dipegang, kita nyapu depan kelas, mereka mau. Tapi ketika yang memerintah itu Pak Guru atau guru dari kelas lain, biasanya mereka itu sedikit hanya dipegang saja, atau mungkin hanya untuk ya cari aman saja. Mereka cari aman supaya tidak marah, mereka cari aman supaya bisa tetap gurunya tidak marah, Pak Gurunya tidak marah, seperti itu. Jadi murid itu selama-kelamaan akan menyadari bahwa ini hanya sebuah bujukan, harus tidak, motivasinya tidak dari dalam diri mereka sendiri, atau motivasinya mereka masih karena guru yang disukai, masih karena guru kelas saya. Yang merintah guru kelas saya, ya saya mau. Walaupun kita saya juga sering mengalami Pak Guru dan Bu Guru sudah mengingatkan bahwa semua itu Pak Guru dan Bu Guru itu Pak Gurunya kalian, tidak hanya guru kelas 1 ya sama guru kelas 1, guru kelas 6 dengan guru kelas 6, tidak seperti itu. Namun di sini kembali lagi anak mempunyai kontrol pada dirinya sendiri, dan ketika mereka menyadari, mereka akan merasa oh ini ternyata hanya bujukannya saja, ini ternyata hanya bentuk kontrolnya saja. Nanti kan ketika memakan karakter, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal yang seperti apa. Jadi mereka merasa buruk tentang diri mereka, merasa saya tidak ada apa-apanya. Seperti tadi, orang tuanya kamu sudah bekerja keras supaya kamu bisa disekolahkan di sini, tapi ternyata kamu malah tidak mengerjakan PR, kamu malah datanya terlambat, seperti itu. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ketika guru mengatakan, ayolah Mbak, kamu berangkatnya besok lebih pagi supaya guru bangga dengan kamu, orang tua kamu juga bangga dengan kamu. Suaranya halus, tapi pesan yang disampaikan itu negatif. Hal ini membuat anak merasa bahwa ya saya tidak ada apa yang bisa saya banggakan, Bu. Kadang malah anak sekarang bahasanya saya hanya menjadi beban, Bu. Nah, seperti itu. Jadi di sini yang tidak kita harapkan bahwa anak merasa dia tidak punya potensi. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini yang memiliki kontrol pada diri sendiri tidak hanya orang dewasa, namun juga anak-anak. Sama ketika tadi saya analogikan bahwa genggaman tangan ini hanya bisa dibuka ketika yang punya itu memberikan akses kepada kita. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Kamu berangkatnya tepat waktu, Mas, kamu belajar besok ada ulangan supaya nilainya bagus. Nah, ada tujuannya, memang ada tujuannya. Namun di sini orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mungkin ketika anak lupa tidak mengerjakan PR, saat kita mengatakan, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Saya lupa, Bu, semalam mati listrik misalnya. Besok dikerjakan ya, hari ini nanti ketika teman-temannya kamu istirahat, kamu mengerjakan PR ya. Pada saat itu mungkin anak-anak mereka mau untuk mengerjakan PR. Namun hanya saat itu saja, besoknya masih diulangi, masih lupa, ya PR-nya tidak dikerjakan, dia mati listrik, dia mungkin membantu ibu menjaga adik, dia mungkin ikut kondangan, seperti itu. Jadi motivasinya mereka itu masih motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Kalau tidak diingatkan, ya tidak dilakukan. Yang kita harapkan bagaimana mereka memiliki kesadaran dalam diri, oh PR-nya harus dikerjakan karena ini tanggung jawab saya sebagai seorang siswa, saya harus bertanggung jawab untuk mengerjakan PR, seperti itu. Nah,
dari miskonsepsi teori kontrol tersebut, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini paradigma stimulus respon misalnya, Mas PR-nya dikerjakan, mungkin Bu, saya besok mengerjakan PR, tidak akan mengerjakan PR di kelas. Namun hal seperti ini hanya berlaku untuk hari itu saja. Mungkin ketika kita besok memberikan PR lagi, mereka akan lupa. Nah di sini bagaimana caranya bisa mengubah dari paradigma yang stimulus respon tersebut menjadi kesadaran dari dalam diri anak tersebut. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, mengubah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, membuat budaya positif atau membuat anak-anak mempunyai kesadaran seperti itu tentunya tidak bisa dilakukan secara instan atau tidak bisa dilakukan hanya dalam hitungan hari, 1-2 hari mereka sudah punya kesadaran, namun dilakukan secara bersama-sama, secara konsisten, ataupun kadang anak itu melakukan sesuatu yang kita perintahkan. Saya pernah mendengar learning by doing, jadi kita memberi contoh dulu supaya anak itu melakukan apa yang kita contohkan. Nah di sini stimulus respon yang pertama misalnya realitas atau kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol itu kebutuhan setiap orang itu berbeda. Mungkin dia tidak sarapan karena ibunya belum selesai masaknya, mungkin dia tidak sarapan karena memang kalau sarapan pagi saya mual Bu, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyamakan kebutuhan antara satu anak dengan anak yang lain. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal intinya pada hakikatnya itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita bisa kayak seperti kemarin saja ketika kita mengadakan kegiatan MPLS, ada yang membaca angka 6 itu angka 9, padahal kalau dibalik angka 6 ya angka 9. Tergantung bagaimana kita melihat dari sudut pandang kita. Tapi kita tidak bisa memaksakan bahwa ini angka 6, bukan saya melihat ini angka 9. Nah, di situ kita bisa meyakini bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa membuat orang lain itu secara sederhananya ya mengikuti apa maunya kita, menyukai kita. Tapi kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang beberapa hal, tentang dunia. Kita bisa memahami, oh dia melihat ini angka 6 karena dia dari sebelah sana. Saya melihat ini angka 9 karena saya melihat dari sebelah sini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal setiap perilaku itu memiliki tujuan. Bisa saja si anak misalnya hari Senin tidak membawa topi misalnya. Kita melihat, saya pribadi melihat itu sebagai suatu kesalahan karena dia tidak tertib pada aturan. Namun mungkin saja dia punya alasan. Misalnya topinya kemarin pulang kehujanan Bu, jadi basah, saya tidak mau pakai topi basah karena saya takut pusing. Orang lain bisa mengontrol saya, seperti yang tadi kita pelajari bersama bahwa yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Saya pengen jalan ke sana, walaupun saya tahu di sana jalan di sana itu berbatu, tapi saya pengen jalan ke sana. Nah, mungkin pada saat anak-anak berpikiran seperti itu, tugas kita sebagai seorang guru, seorang pendidik adalah menuntun anak. Kita bisa lewat sini, walaupun sedikit memutar, tapi ini lebih aman, lebih selamat. Saya bisa mengontrol orang lain, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Nah, di sini model berpikir menang kalah itu biasanya ketika seorang anak melakukan pelanggaran, itu berarti ada yang dirugikan, ada yang ada korban dan ada pelaku seperti itu. Tapi di sini kita bukan berpikir menang kalah, yang menang pasti nanti yang jadi korbannya Bu, karena bisa lapor ke Pak Guru, bisa lapor ke orang tua yang membuat kesalahan, pasti itu nanti yang dimarahin Bu. Padahal di sini nanti
yang berbuat salah pun pasti punya alasan tersendiri kenapa dia bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebutuhannya dia seperti itu. Nah, di sini teori disiplin positif mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan apa itu disiplin, kira-kira apa Pak? Disiplin itu apa? Iya, tepat waktu. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kata disiplin? Oh iya, taat pada aturan ini Pak, taat pada aturan tepat waktu. Disiplin itu taat pada aturan. Nah, aturan yang seperti apa? Kadang ada aturan yang memang diciptakan oleh penguasa karena kita sendiri tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, makanya kita butuh orang lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, di sini fokusnya pada anak atau peserta didik dan orang lain atau penguasa yang mendisiplinkan adalah guru seperti itu. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Berdasarkan pengertian disiplin tersebut, biasanya kalau disiplin itu erat kaitannya dengan sebuah aturan. Kita kadang berpikir bahwa kalau saja anak-anak disiplin, pasti anak-anak bisa belajar dengan baik. Kalau saja anak-anak di kelas duduk diam seperti ini memperhatikan Bapak Ibu guru, mungkin saja nilainya bisa jauh lebih baik. Jika saja anak-anak bisa disiplin membuang sampah pada tempatnya, pasti sekolah kita jadi bersih seperti itu. Nah, di sini fokus kita adalah murid yang merdeka. Bagaimana disiplin di sini adalah disiplin untuk mengontrol diri kita sendiri. Bagaimana kita mengontrol diri kita supaya menyadari bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak baik, bukan hanya sekedar melaksanakan peraturan yang sudah tertulis tanpa menyadari apa makna sebenarnya dari aturan tersebut. Anak bisa baca kalau oh ya dilarang membuang sampah sembarangan, tapi ketika dia punya motivasi intrinsik bahwa kalau membuang sampah sembarangan, kalau saya saja bisa membuang satu botol minuman di sini, nanti ada 100 anak yang buang di sini, nanti kira-kira bersih apa tidak ya? Ketika anak sudah punya pandangan bahwa oh kalau membuang sampah sembarangan bisa lingkungannya kotor, kalau membuang sampah sembarangan di sungai bisa membuat banjir seperti itu, nanti diharapkan anak-anak mempunyai motivasi internal dulu supaya sadar bahwa hal seperti ini tidak baik, bukan karena paksaan dari guru, bukan karena paksaan dari orang tua. Nah, tapi ketika anak-anak belum bisa menumbuhkan motivasi internalnya, maka sebagai seorang guru itu kita berusaha untuk memunculkan, menjadikan kita sebagai motivasi eksternal. Misalnya saja ketika ada bu guru atau pak guru di dalam kelas, anak-anaknya anteng mengerjakan tugas, tapi nanti saat bu gurunya keluar, ini kelas 6 saja di Bapak Ibu. Kalau saya di kelas ya seanteng-antengnya ya masih ramai seperti itu. Saat saya keluar kelas, ramainya tambah ramai karena anak-anak belum punya motivasi intrinsik. Mereka belum menyadari bahwa oh saya belajar di sini supaya saya bisa memahami bilangan bulat, saya belajar di sini supaya saya bisa memahami tata surya misalnya seperti itu. Mereka belum menyadari, belum punya motivasi intrinsik. Jadi saya harus selalu mengingatkan. Yang selanjutnya, menyambung dari yang tadi, teori disiplin positif. Definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro, kalau tadi tujuannya kita adalah merdeka belajar atau anak-anak yang merdeka sehingga mereka nyaman dan selamat pada saat belajar. Di sini definisi kata merdeka sendiri adalah menurut Ki Hajar Dewantoro tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Maksudnya di sini adalah punya motivasi internal, motivasi intrinsik, tidak hanya kalau taat kalau ada yang lihat saja seperti itu, tapi punya motivasi bahwa walaupun tidak ada guru, saya harus tetap melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang bu guru atau pak guru perintahkan seperti itu. Nah, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen ya dalam bukunya yang menyatakan bahwa arti dari disiplin adalah belajar.
Di sini yang belajar akar kata yang sama dengan disiplin yaitu murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ketika anak-anak sudah tahu bahwa saat saya membuang sampah sembarangan, lingkungan saya kotor, mereka sudah menyadari mereka tidak akan melakukan hal yang sama, tapi mereka menyadari sudah ada motivasi sendiri. Nah, ini yang akan saya sharing dengan Bapak Ibu, kira-kira memunculkan motivasi itu yang seperti apa. Misalnya anak-anak mau melaksanakan apa yang menjadi tugasnya, tapi saat diberitakan saja, nanti ketika hal seperti itu sudah tidak diberitakan lagi, mereka sudah merasa aman. Oh, saya aman, ini berarti Bu Guru lewat saja, padahal di depan saya ada sampah. Biasanya kemarin Bu Guru kalau di depan saya ada sampah, pasti Bu Guru, wah sampahnya diambil, tapi ini kok tidak apa-apa, berarti aman ini. Dalam budaya kita, makna kata disiplin sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, kepatuhan pada aturan. Biasanya anak-anak kalau disuruh patuh pada aturan, mereka tidak nyaman karena mereka punya kemauan sendiri, punya pandangan sendiri. Nah, ketika kita membuat aturan tersebut bersama anak-anak, akhirnya memunculkan motivasi intrinsik. Di sini disiplin positif juga merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sebutan, ancaman maupun hukuman. Anak-anak merasa sadar dengan sendirinya bahwa saya melakukan ini karena saya sadar ini tidak baik. Saya melakukan ini karena saya sadar bahwa ini baik untuk saya. Tanpa Pak Guru memerintahkan, saya tahu ini baik untuk saya. Motivasi intrinsik akan jauh lebih awet atau lebih berdampak jangka panjang dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik. Sebagai pemimpin pembelajaran, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di sini kebajikan universal itu tanpa memandang agama, suku, golongan, seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini dimulai dari disiplin diri, atau kita mengontrol diri sendiri dulu supaya kita dapat menciptakan motivasi internal. Kita dapat mempunyai motivasi, anak-anak dapat mempunyai motivasi internal. Tapi ketika kita mengontrol diri kita sendiri, bahwa yang punya wewenang untuk mengontrol diri kita ya diri kita sendiri, untuk mencapai tujuan apa yang kita harap-harapkan, apa yang kita inginkan, untuk muara akhirnya adalah nilai-nilai kebajikan. Masih di disiplin positif nih Bapak Ibu, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Anak-anak merdeka bukan berarti mereka merdeka tanpa aturan, mereka merdeka semuanya sendiri, bebas tanpa ada aturan yang mengikat mereka. Namun sebagai seorang penuntun, kita wajib untuk mendisiplinkan mereka. Kita menuntun mereka, bukan menuntut mereka. Peran seorang pendidik adalah menuntun, bukan menuntut. Pada saat mereka melakukan suatu hal yang melanggar aturan atau mereka tidak disiplin, pada saat mereka melakukan suatu hal, setiap orang memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini adalah yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup di sini termasuk kebutuhan fisiologis, misalnya kebutuhan akan sandang, pangan, papan. Kita semua berusaha untuk mempertahankan kebutuhan hidup tersebut atau bertahan hidup tersebut. Ada sebuah cerita Bapak Ibu bahwa ada seorang anak di kelas suka sekali untuk mengambil bekal makanan teman-temannya. Suka sekali dia. Setiap hari pasti ada saja anak yang di kelas itu yang makanannya diambil, entah itu jajannya yang diambil, makanannya yang diambil. Tapi setiap hari anak itu pasti melakukan hal yang sama, walaupun mungkin
korbannya di sini atau yang diambil jajannya beda, tapi anak itu setiap hari selalu melakukan hal seperti itu. Nah, setiap perbuatan yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan, dan apa yang kita lakukan adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika ada anak yang ketika kita berhasil mencapai tujuan tersebut, berarti kita sudah memenuhi kebutuhan dasar yang ini. Ada bertahan hidup, bisa saja kita memenuhi kebutuhan dasar akan kasih sayang, penguasaan, kebebasan atau kesenangan. Tapi ketika anak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah disepakati atau nilai-nilai yang sudah diyakini, berarti mereka gagal untuk mendapatkan salah satu kebutuhan ini. Misalnya tadi si A yang selalu mengambil jajan dari temannya atau mengambil bekal makanan temannya. Mungkin di sini ibunya lupa untuk membawakan bekal ketika dia berangkat sekolah. Nah, kebutuhan dasar yang ingin dia capai adalah bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini untuk anak-anak yang suka cari perhatian di kelas. Misalnya anak-anak yang temannya sedang anteng, tiba-tiba dia lari, tiba-tiba dia ganggu temannya yang lain, atau mungkin dia membuat kegiatan sendiri di kelas yang bisa membuat teman-temannya itu lebih fokus ke dirinya dibandingkan dengan pelajarannya, seperti itu. Nah, kasih sayang dan rasa diterima ini biasanya anak-anak seperti ini itu dekat dengan orang tua, dekat dengan guru. Mereka mau belajar karena gurunya, karena pak gurunya, karena dia motivasinya masih eksternal. Nah, di sini anak tersebut telah gagal dalam mendapatkan kebutuhan dasarnya, yaitu rasa kasih sayang dan diterima. Dan yang selanjutnya adalah penguasaan. Biasanya anak-anak seperti ini mereka ingin menjadi pemimpin. Mereka ingin menunjukkan bahwa saya sudah bisa melakukan ini. Dari kasus yang tadi anak yang mengambil makan temannya, saya merasa senang ketika teman-teman saya takut makanannya saya ambil. Nah, berarti anak ini telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan ini mandiri, merdeka. Mereka tidak mau dikekang. Sama seperti ketika anak tersebut mengambil makanan temannya setiap hari, dia ingin menunjukkan bahwa saya tidak suka dengan lauk yang dibawakan oleh ibu saya. Saya lebih suka lauknya teman-teman yang setiap hari ganti-ganti, misalnya seperti itu. Dia ingin bebas. Saya ingin ganti walaupun dia bawa makanan, tapi karena dia gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan, dia melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan di sini misalnya anak-anak itu senang bermain. Nah, motivasi mereka tadi kita belajar bersama, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Di sini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi manusia melakukan suatu hal itu ada 3. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya mengerjakan PR setiap hari supaya saya tidak dihukum. Menghindari ketidaknyamanan. Jadi anak itu tidak nyaman ketika dihukum. Hukuman itu datangnya tiba-tiba. Mas, kamu tidak mengerjakan PR, ayo kerjakan di luar. Sangat menyakitkan untuk anak ketika ketika mereka yang memiliki sifat pemalu. Motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mau melakukan sesuatu asalkan saya tidak dimarahi ibu, berarti motivasinya masih ekstrinsik. Jadi mereka masih kepengen atau mau melakukan sesuatu, tapi asalkan ada imbalannya, seperti itu. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, motivasinya. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif harus memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri. Jadi mereka tidak hanya menghargai peraturan saja, mereka tidak hanya patuh pada peraturan saja, tapi mereka menghargai nilai-nilai apa sih sebenarnya tujuan saya untuk mengerjakan PR, tujuannya apa? Tujuan saya menghargai orang lain ketika bicara sih apa? Seperti ini. Nah, pada saat kita menerapkan peraturan, kok pada saat saya menerapkan hukuman, kok ternyata anak-anak hanya bertahan sebentar saja. Mereka hanya mendengarkan ketika
hari itu saja, besoknya pasti diulangi lagi. Nah ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Bagaimana bisa gagal? Hukuman itu biasanya menyakitkan Bapak Ibu. Saya saja dulu waktu sekolah saya masih ingat saat saya mendapatkan hukuman tidak mengerjakan PR, itu menyakitkan dan saya malu dengan teman-teman saya walaupun waktu itu saya lupa mengerjakan PR karena memang waktu itu saya mengikuti lomba pulang sekolah tidak tahu kalau ada PR dan besoknya pelajarannya beda bukan dengan wali kelasnya aja saya tidak mengerjakan PR. Saya dihukum dan itu sampai saat ini masih membekas. Jadi hukuman itu bisa membuat anak itu teringat sampai kapanpun mereka masih ingat saya pernah dihukum oleh bapak itu, saya pernah dihukum oleh ibu itu untuk seperti itu. Anak juga merasa tidak nyaman ketika dihukum, walaupun mungkin hukumannya itu positif, nyapu kelas atau mungkin hukumannya untuk nyapu halaman, hukumannya positif, tapi mereka tidak nyaman ketika teman-temannya sedang belajar tapi dia diminta untuk nyapu. Selain tidak nyaman, mereka juga takut dan hukuman itu sifatnya memaksa, tidak ada kompromi. Berarti itu memaksa, tidak memberi kesempatan kepada anak untuk menjelaskan, cenderung menyembunyikan kesalahan, menjadi rendah diri. Untuk anak-anak yang sering mendapatkan hukuman, itu mereka biasanya jadi minder, jadi bahan olok-olokan untuk teman-temannya. Dan biasanya bersifatnya itu fisik, misalnya capek lari-lari di lapangan, saya sudah ngepel, saya sudah lama ngepel di sini Bu. Kemudian psikis mereka tidak akan melupakan untuk hukuman-hukuman yang sifatnya mungkin membekas sekali. Nah, di sini penghargaan juga termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Penghargaan yang seperti apa Bapak Ibu? Penghargaan di sini penghargaan yang bersifat memberikan sesuatu barang ataupun hadiah. Penghargaan seperti acungan jempol, penghargaan seperti itu bukan termasuk penghargaan dengan konsep disiplin identitas gagal. Namun di sini penghargaan yang berupa barang itu tidak efektif. Kadang untuk anak-anak yang setiap saat dapat penghargaan, misalnya Bu pasti dia lagi Bu yang dapat ranking 1 pasti dia Bu. Oh saya mana mungkin Bu bisa ranking 1. Nah itu berarti mematikan kreativitas anak-anak yang lain dan merampas hak anak untuk menghargai dirinya. Ini bisa merusak hubungan antara satu anak dengan anak yang lain. Jadi menumbuhkan sifat iri. Kemudian yang selanjutnya, kalau penghargaan yang tadi tidak efektif ya, jadi kita dihukum oleh penghargaan. Dihukum yang seperti apa? Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Mereka hanya mau melakukan ketika ada imbalannya. Mereka hanya mau melakukan kalau ada balasannya. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, jadi ada anak-anak PKL di sini yang mereka awalnya mereka sangat rajin seperti itu. PKL di bukan praktek sekarang di praktek kerja industri di salah satu percetakan. Di salah satu percetakan mereka awalnya sambil diajari untuk menulis artikel. Awalnya anak-anak yang ikut praktek tersebut sudah satu hari menghasilkan satu minggu menghasilkan berapa artikel seperti itu. Tapi ketika ada penghargaan nanti kalau mendapatkan artikel satu minggu lebih dari yang biasanya ditargetkan, yang biasanya diraih, akan dapat hadiah. Nah akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah tersebut tanpa memikirkan lagi kualitasnya, tanpa berpikir lagi bahwa oh saya hanya fokusnya pada penghargaan itu, tanpa saya berpikir bahwa penghargaan itu adalah sebuah hal yang hukuman yang oh saya dihukum oleh penghargaan, kalau saya tidak ada penghargaan saya tidak mau mengerjakan. Padahal awalnya ada atau tidak ada penghargaan, yaitu tanggung jawab saya seperti itu. Jadi saya harus mengerjakan walaupun tidak ada penghargaan. Ya tidak apa-apa karena itu memang tanggung jawab saya. Tapi ketika ada sebuah penghargaan, mereka berpikir bahwa saya mau bekerja asalkan ada seperti itu. Nah, kalau tadi konsep disiplin dengan identitas gagal, sekarang konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau tadi hukuman itu bersifatnya negatif, pada saat hukum itu terjadinya secara
tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Namun ketika kalau konsekuensi itu ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Misalnya ada salah satu anak yang menumpahkan minumannya di kelas. Dia sudah tahu bahwa kalau menumpahkan minuman di kelas, saya harus ngepel, saya harus buru-buru ambil kain pel untuk membersihkan minuman yang tumpah tersebut. Jadi ada kesepakatan. Penguatannya jangka pendek. Anak-anak akan merasa, oh, saya harus mengepel lantai ini. Tapi saat itu saja tidak berlaku untuk besoknya lagi. Harus diingatkan lagi oleh guru. Perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian masih ada stimulus respon, harus diberi stimulus dulu baru dia merespon, baru dia menanggapi. Kemudian murid itu menghormati peraturan karena memang aturannya seperti itu. Saya akan mendapatkan konsekuensi kalau saya tidak menghormati aturan itu. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan rencana atau disepakati sesuai aturan murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi itu sebuah perilaku anak-anak untuk memperbaiki kesalahan, bukan menebus kesalahan. Bukan kalau saya sudah bersalah dengan teman, saya sudah minta maaf, selesai Bu. Nah, kalau restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi lebih ke memperbaiki kesalahan atau belajar dari kesalahan. Murid itu supaya bertanggung jawab untuk perilakunya. Apa yang telah dia perbuat harus berani untuk dipertanggungjawabkan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, karena di sini motivasi anak tersebut sudah motivasi intrinsik. Mereka sadar melakukan kesalahan, mereka sadar bahwa hal tersebut tidak baik, makanya tidak dilakukan. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrolnya, dirinya yang memegang kuasa atas dirinya sendiri dan bersemangat memperbaiki kesalahan, berkolaborasi dengan mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, untuk restitusi sendiri pengertiannya adalah, mohon maaf dari saya langsung menyampaikan restitusi karena tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi itu efeknya hanya jangka pendek, tapi kalau restitusi itu efeknya sudah jangka panjang karena sudah berasal dari motivasi internal anak tersebut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrolnya, dirinya yang memegang kontrol. Mereka bersemangat untuk memperbaiki diri. Misalnya saja ketika anak itu tidak membawa topi pada saat upacara. Untuk hukuman kita bisa saja langsung, aku tidak bawa topi, silakan berdiri di barisan paling depan supaya bapak ibu guru dan teman-teman yang lain tahu bahwa kamu tidak bawa topi. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, kamu tahu peraturannya apa Mas? Kalau tidak bawa topi, tahu Bu, nanti selesai upacara saya harus ngepel kamar mandi misalnya. Itu kalau konsekuensi. Jadi dia tahu, dia salah, dia tahu harus melakukan apa, dia tahu. Tapi kalau restitusi bukan menebus kesalahan. Dia tidak banyak kamu tahu peraturannya apa Mas, tapi kita bisa mengajukan pertanyaan, kenapa kamu melakukan ini Mas? Kenapa kamu topinya sampai ketinggalan? Dia pasti punya alasan. Semua orang pernah melakukan kesalahan Mas. Tidak apa-apa kamu tidak bawa topi. Yang penting kamu sudah sampai di sekolah dengan selamat. Kamu sudah tidak terlambat masuk ke sekolah. Kamu bisa mengikuti upacara bendera dengan baik. Kedepannya bawa topi, bawa perlengkapan upacara yang lengkap. Tidak hanya kamu yang tidak bawa topi. Minggu kemarin juga teman kamu ada yang tidak bawa topi. Nah, dari sini nanti kita tanya, keyakinan kelas apa Mas yang telah kamu langgar? Saya tidak disiplin, nah, kamu sudah menyadari bahwa kamu tidak disiplin, kamu tidak membawa topi ke sekolahan ketika upacara. Selanjutnya apa yang kamu kenapa bisa sampai tidak membawa topi? Saya tidurnya kemalaman misalnya, saya harus menjaga adik sampai malam Bu. Nah, kamu sudah tahu keyakinan kelas yang kamu langgar seperti itu. Kedepannya kamu akan melakukan hal apa untuk memperbaiki diri? Oh, saya akan tidur lebih awal Bu, supaya saya pagi-paginya tidak buka
guguk untuk mempersiapkan perlengkapan upacara. Nah, di sini berarti kita telah menggali apa yang mereka inginkan, apa yang mereka lakukan, ada alasannya, dan kita bisa menuntut mereka untuk memiliki motivasi intrinsik tersebut. Dan memang hal seperti ini tidak bisa dilakukan 1-2 hari atau seminggu 2 minggu, tapi butuh proses dan konsisten seperti itu. Tidak semua permasalahan bisa direstitusi. Misalnya saja di kelas ada anak yang asik ngobrol sendiri di saat teman-temannya sedang belajar, kita bisa melakukan intervensi atau guru bisa minta waktunya sebentar. Itu tidak semua masalah bisa direstitusi. Restitusi di sini bisa memperbaiki hubungan. Tadinya anak merasa takut saya sudah merasa takut sebelum saya tidak mengerjakan PR, saya tidak membawa topi ke sekolah, saya sudah takut dihukum Bu. Tapi karena kita sebagai seorang guru, kita bertanya alasannya apa, kemudian kita mencari tahu kedepannya dia mau melakukan seperti apa. Dan ini tawaran, bukan memaksa anak. Kita menawarkan kedepannya kamu melakukan, kedepannya apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi. Dia pasti mencari solusi atas permasalahannya. Dia pasti, oh saya tidak akan tidur terlalu malam Bu, saya tidak akan mengerjakan PR malam hari Bu, karena kalau malam suka mati lampu di rumah saya Bu, seperti itu. Jadi kita menuntut untuk melihat ke dalam diri anak-anak kita bahwa mereka punya penyelesaian sendiri pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Guru tidak ingin tahu siapa yang mulai duluan, siapa yang salah, tapi guru kepengen kita mencari solusi bagaimana. Kok bisa kamu berkelahi? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kalau anak sudah menjawab, nanti kita bisa tanya lagi. Kedepannya kamu mau melakukan apa supaya hubungan kamu dengan teman kamu ini tetap baik? Misalnya saya akan meminta maaf Bu, nah kamu sudah tahu kalau teman kamu dibully, dipanggil sama orang tuanya, teman kamu marah. Kamu melakukan itu kenapa Mas? Saya iseng saja Bu, saya senang kalau lihat dia marah Bu, saya senang kalau lihat dia nangis guling-guling di kelas karena saya ledek Bu, seperti itu. Berarti dia sudah gagal dalam menemukan kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Dia senang kalau lihat orang lain susah, dia susah kalau lihat orang lain senang. Nah seperti itu, berarti kan dia menyadari bahwa oh perbuatan saya ini tidak baik. Dengan restitusi ini kita bisa mengarahkan bahwa Mas, kalau seperti itu nanti teman kamu itu bisa tidak mau lagi berteman dengan kamu. Nah kedepannya kamu bagaimana? Kadang kan ada anak yang oh ya saya tidak mau Bu, saya tidak mau minta maaf Bu, dia yang salah, dia juga sering kata-katain orang tua saya Bu, seperti itu. Nah dengan restitusi ini nanti kita bisa mengarahkan anak untuk menyadari kesalahannya, untuk mencari solusi dari apa yang sudah dia perbuat untuk mempertanggungjawabkan. Nah, kemudian perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa hukuman itu jangka waktunya pendek, konsekuensi juga jangka waktunya pendek, dan restitusi itu jangka waktu panjang. Karena kalau hukuman dan konsekuensi itu motivasinya masih ekstrinsik atau berasal dari luar, kalau restitusi itu sudah dari dalam diri sendiri. Itu apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Seorang anak yang sudah bersalah atau melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang melanggar dari keyakinannya, pasti ketika kita menanyakan apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan, di sini ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Tidak ada hubungannya mengerjakan PR dengan hormat bendera. Karena ini berasal dari guru sendiri, guru yang membuat hukumannya itu. Anak tidak tahu bahwa oh saya harus hormat bendera ya Pak, tidak mengerjakan PR di kelas ya Pak. Atau guru marah dan murid menjadi takut. Tapi kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau mengerjakan 3 kali lipat. Siswanya sudah tahu konsekuensi yang harus dihadapi apa ketika saya tidak mengerjakan PR, dan guru itu tegas, jadi siswa menghormati peraturan. Tapi pada restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ini lebih jangka panjang dan lebih positif dibandingkan dengan hukuman. Nah, yang selanjutnya, ketika kita memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi ataupun melakukan restitusi kepada anak-anak, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi.
Yang pertama adalah penghukum. Tahu alasannya anak itu, kemudian pembuat rasa bersalah. Guru sudah capek sekali mas menerangkan kamu di sini, kok kamu malah main terus, main sendiri. Itu kan dia merasa bersalah. Dan kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Dia lebih dekat dengan anak-anaknya. Tapi di sini biasanya anak-anaknya efek negatifnya itu hanya mau nurut dengan guru ini saja. Kemudian pemantau, posisi pemantau. Misalnya kamu tahu konsekuensinya dari hal yang sudah kamu lakukan itu apa. Kemudian yang kita harapkan posisinya adalah sebagai seorang manajer untuk anak-anak kita. Contoh posisi kontrol guru dari kasus yang lama tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Posisi guru sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Kemudian posisi kontrol sebagai seorang teman. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi kedepannya jangan ya. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Yang selanjutnya adalah manajer. Nah di sini ketika kita melakukan restitusi kepada anak-anak, peran kita sebagai manajer menanyakan apakah kamu tahu kesalahanmu. Nah di sini posisi kontrol apakah aku ada seorang guru dan seorang murid. Kalau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, ini kira-kira posisi kontrol apa nih Pak Bu? Teman nih. Kemudian yang selanjutnya, nah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kalau kita mengatakan seperti itu, aku merasa bagaimana nih Pak Bu? Merasa bersalah, merasa. Nah kalau yang ini, patuhi aturan saya atau awas. Nah ini posisi apa yang kira-kira Bapak Ibu? Patuhi aturan saya, penghukum sih. Iya betul. Nah kalau ini posisi kontrol, apakah aku ada seorang guru dan siswa? Apa yang kita yakini? Kira-kira kalau sudah ditanya seperti itu di Pak manajer. Jadi nah ini ada pertanyaan reflektif untuk Bapak Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Lupa anak-anak masih ingat. Nah, kira-kira apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Nggih, kurang setuju nggih Pak Bu. Karena nopo nggih Pak Batan? Karena apa Pak? Karena tidak menanyakan alasannya. Iya betul Pak. Karena tidak menanyakan alasannya apa Pak? Kenapa Pak? Tidak setujunya kenapa Pak? Tidak setujunya pastinya nanti akan menjadikan apa ya, anak itu ya tadi yang merasa merasa bersalah terus malu seumur hidup gimana. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman di sini hukuman atau konsekuensi? menurut saya hukuman. Hukuman langsung. Nah ini betul, hukuman itu tidak setuju, betul. Yang kedua hukuman karena dilakukan secara tiba-tiba. Kemudian, nah dari hukuman dari restitusi yang sudah kita lakukan di sini ada keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas, bukan kesepakatan kelas. Nah di sini saya ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena disepakati bersama. Iya betul Bu, karena disepakati bersama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Tujuannya kita menggunakan untuk diri sendiri, untuk keselamatan supaya kita selamat. Keselamatan dan kesehatan tersebut yang kita yakini. Kalau hanya untuk mematuhi peraturan saja, kita tidak tahu apa. Tapi kalau keyakinan, kita lakukan. Kalau keyakinan, kita meyakini bahwa kalau kita menggunakan masker, ya kita akan sehat, terhindar dari virus yang masuk. Kalau kita menggunakan helm, kita akan selamat ketika mengendarai sepeda motor. Nah, kemudian kegiatan membuat keyakinan kelas 6, yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Anak-anak itu biasanya kalau supaya menaati peraturan yang sudah dibuat sedikit malas mau melaksanakan, tapi kalau diberitakan saja tidak dari dalam hati, tidak internal dari diri sendiri. Kemudian yang kedua,
merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Di sini saya meminta semua anak itu menulis apa yang tidak boleh dilakukan di kelas, di luar kelas, di lingkungan sekolah, apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian setelah anak-anak itu menulis apa yang mereka itu bertentangan dengan peraturan, kemudian menempelkan keyakinan di kelas. Keyakinan kelas 6 seperti ini, bisa Bapak Ibu baca di kelas 6 karena saya sudah menempelkannya. Dan dari semua 18 anak kelas 6, saya memperoleh 8 kesepakatan untuk keyakinan kelas. Jadi tadi kenapa bukan peraturan kelas saja, bukan kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas, karena datanya dari diri sendiri, motivasinya intrinsik dari anak itu sendiri, bukan karena guru ataupun orang lain yang meminta mereka melakukan itu. Karena bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kenapa bisa dikatakan lebih abstrak? Karena kalau peraturan itu sudah tertulis dan hanya guru saja yang tahu atau pihak-pihak yang berkepentingan saja yang tahu, tanpa melibatkan siswa atau tanpa melibatkan orang lain. Jadi sudah jadi seperti itu. Kalian hanya tinggal mematuhi ini. Yang kedua berupa pernyataan universal atau lebih umum, dibuat dalam bentuk positif. Misalnya ada dilarang membuang sampah sembarangan. Kita bisa menggantinya dengan membuang sampah pada tempatnya. Sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dan sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, saya sedikit berbagi bahwa kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja seperti itu. Mumpung ini masih tahun ajaran baru, Bapak Ibu yang mau membuat keyakinan kelas, mumpung masih tahun ajaran baru, kita buat keyakinan kelas bersama-sama. Nah, di sini keyakinan kelas tersebut tentunya akan berimbas baik kepada yang namanya restitusi tadi. Jadi ketika anak-anak sudah tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, di sini segitiga restitusinya itu berperan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagaimana cara kita menstabilkan identitas? Saat anak-anak berbuat kesalahan, kita bisa bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Oh, saya melakukan ini karena alasannya ini, Bu. Baik, tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah berbuat keliru. Ya, tinggal bagaimana kamu memperbaiki ke depannya bagaimana. Kalau anak-anak sedang melakukan kesalahan, pasti hatinya sedang tidak baik-baik saja. Nah, saat kita berdialog dengan mereka, kita berbicara dengan mereka dari hati ke hati, otomatis mereka merasakan, oh ya, saya melakukan ini berarti tidak baik. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah, bahwa semua perilaku itu memiliki alasan. Bahkan anak-anak yang melakukan kekeliruan pun pasti mereka punya alasan, entah itu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, atau mungkin dia melakukan hal seperti itu karena punya alasan tersendiri, misalnya ingin bertahan hidup seperti tadi yang meminta jajan dari temannya setiap hari, atau mungkin kesenangan, penguasaan, atau mungkin dia ingin memiliki rasa kasih sayang atau ingin diperhatikan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua pasti memiliki motivasi internal. Nah, ketika keyakinan kelas sudah dibentuk, pada saat ada anak yang melanggar ataupun bertindak di luar dengan keyakinan kelas tersebut, kita bisa bertanya, dulu kamu sudah menulis ini, keyakinan kelas yang sudah kamu buat seperti ini, kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan melanggar keyakinan kelas. Nah, kedepannya kamu mau melakukan apa untuk memperbaiki diri? Ini adalah contoh dari penerapan restitusi yang saya terapkan di kelas 6. Koreksinya Bapak Ibu. Selamat pagi Mas. Ini tidak sampai ketinggalan atau masih di tas? Ketinggalan. Kenapa ketinggalan? Apa? Banyak teman-teman kamu yang sudah kemarin juga lupa tidak bawa topi ya. Besok bukan satu-satunya teman, satu-satunya anak yang tidak bawa. Nah, sekarang guru tanya. Dan pasti kita ini ada alasan. Kenapa sampai kita tidak bawa? Padahal ini harus. Nah, kenapa sampai kita tidak bawa? Itu dia terlalu malam. Walaupun itu terlalu malam, tidak bawa topi, tapi sudah sampai di sekolah, tidak terlambat, bisa diikuti. Nah, sekarang apakah Mas Hendra merasa melanggar keyakinan kelas?
Keyakinan kelas apa yang masih untuk bertanggung jawab dengan untuk berhitung passwordnya tidak untuk mengetahui nah ini apa sih kalau kita menerima kalau saya tidak berpikir masa dari dirinya Salah satu contoh penerapan segitiga restitusi, mumpung itu saya juga masih belajar, di situ juga saya masih bolak-balik harus melakukan belajar mengerjakan PR-nya sih semua perilaku jadi Dina mengerjakan PR-nya tidak apa-apa. Dina sudah beruntung hari ini tidak berapa sudah sampai di kelas sudah selama tidak apa-apa. Nah sekarang ibu tanya Dina tadi mengerjakan PR di sini kira-kira Dina sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita tahu sama-sama atau tidak? Ya, keyakinan kelas apa yang Dina pelanggar? Sikap apa yang Dina berbeda dengan keyakinan kelas ini? Oh, disiplin apa? Kenapa Dina mengatakan tidak disiplin? Kalau Dina sudah tahu apa yang Dina lakukan tadi, nanti pasti Dina akan menjadi anak yang seperti apa? Yang bisa disiplin, waktu tidak bisa lagi Dina. Siap-siap untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Ya, terima kasih. Ya, tadi penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 6 masih perlu banyak sekali belajar, masih perlu banyak sekali revisi karena memang saya baru pernah mendengar restitusi ya di sini Bapak Ibu di modul 1.4 ini. Jadi saya melakukan seadanya seperti itu dan saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu, semoga saja jauh lebih baik dari ini karena ini yang saya lakukan masih harus direvisi lagi ke depannya, harus diperbaiki terus ke depannya supaya saya lebih bisa berhamba pada anak di sini, lebih bisa mengutamakan kepentingan anak seperti ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau di sini posisi kontrol sebagai seorang manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita kali ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan saya pada saat menyampaikan. Berharap apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan kedepannya bisa lebih baik lagi, dan saya berharap Bapak Ibu bisa mengambil apa yang sekiranya baik dan membuang yang sekiranya tidak ada manfaatnya. Jadi kita sharing saja, mungkin tanggapan atau bagaimana kita saling berbagi saja seperti itu. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator. Acara selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan kepada pemateri hari ini. Terima kasih tadi guru kita menyampaikan hidupannya dari awal sampai akhir.
Dan inilah Pak Bu, jadi ternyata yang setua itu kita harus terus belajar dan walaupun sudah jadi guru kita juga harus menjadi pembelajar ya. Itu tepat sekali dengan kata Rasul bahwa kita belajar mulai dari ayunan sampai ke yang lahir sudah jadi guru. Bahkan saya Bu Tuti sudah ambil pensiun ya, dan setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh Bu Mita, ternyata kita masih merasa bodoh begitu. Semakin kita banyak belajar, semakin merasa bodoh begitu. Dan tadi disampaikan ini tepat sekali sebagaimana teori yang disampaikan oleh pakar pendidikan kita, Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Itu sebenarnya konsep pendidikan di Indonesia itu tidak perlu impor ke sana kemari. Nah, dari dulu kita ada kurikulum 76, kurikulum model sebagainya, kembali lagi ke konsep Ki Hajar Dewantoro, sistem amongnya dan dia apa ini harus sosok ini bagi bangun kasus keturi ada. Dan ini kan tugas kita sebagai guru itu adalah membuat kita sambil ini mengintrospeksi tadi untuk kita berkoordinasi bersama bahwa kita tugas utama kita adalah bukan hanya sekedar mengajar Pak Bu, jadi mendidik dengan hati. Manakala kita menyampaikan mendidik dengan hati maka akan lebih cepat masuk ya. Jadi kita lebih lagi ke resistasi ya, bahasanya tadi mungkin kembali untuk memperbaiki sama-sama bagaimana tugas kita guru itu untuk menumbuhkan kesadaran pada anak kita, belajar ya tanpa disuruh, sholat ya tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Itu yang harapan kita, anak-anak kita itu semuanya itu melakukan kegiatan itu tanpa dipaksa, tanpa dimimi, tanpa harus diancam sekalipun. Ini juga berlaku bukan dengan anak saja Pak Bu, dengan kita semuanya, kita bekerja, apalagi kita yang sudah sertifikasi, ya kita juga harus sadar sudah diberikan tambahan, mari kita tingkatkan kinerja kita. Yang dulu belum PDKK, sekarang sudah PDKK, tambahan sedang bisa meningkat, mari kita tingkatkan. Kemudian yang belum PDKK mudah-mudahan juga senantiasa akan diberikan kemudahan jalan. Jadi tugas utama kita adalah bagaimana menyadarkan anak kita belajar, menyadari kesalahan dan seterusnya. Itu adalah tanpa paksaan yang berawal dari dalam diri sendiri, itu motivasi fisik. Tapi motivasi fisik pun tidak bisa semata-mata didapatkan, harus diawali tadi dengan ada motivasi ekstrinsi maupun berupa hukuman, iming-iming, bahkan itu sebenarnya banyak manfaatnya Pak Bu. Jadi kita di kelas sebagai guru itu ya juga ajak kurang lakon. Nah, ada kalanya kita setir kencang, sentir lembut, jadikan sebagai teman, jadikan sebagai orang tua. Tapi ketika jadikan teman juga jangan kita harus tahu batas supaya anak kita tidak melewati batas. Barangkali saja tanggapan sedikit saja untuk tanya jawab yang dilanjutkan di kegiatan ini. Banyak belajar dari apa yang disampaikan Bu Mita, dan saya berharap ke depan untuk tahun ini nanti ketika ada penjaringan guru penggerak yang sudah memenuhi syarat, saya harap semuanya ikut dari tayangan dan apa tadi yang sudah disampaikan, saya sampaikan kita ada manfaatnya tidak. Jadi kita belajar itu tidak harus dengan dosen, dengan apa ya, dengan sesama teman pun itu sebagai narasumber begitu. Jadi ke depan ini dan insya Allah pasti akan banyak manfaatnya, karena tujuan utama pemerintah dengan pilar Pancasila ini adalah ya ini untuk anak-anak kita, bagaimana agar anak-anak menjadi siswa yang berkarakter Pancasila. Dan ini kalau kita pegangannya agama Islam, orang di Pancasila itu sudah ada di dalamnya semuanya insya Allah. Barangkali itu betul tanggapan sedikit dari saya. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama, memperbaiki anak kita, dan insya Allah mudah-mudahan ketika nanti semuanya sudah bisa bergerak seperti boneka dan sebagainya, insya Allah semuanya bisa mengikuti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali terima kasih atas tanggapannya dari beliau Bapak Sukirno, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cilapan. Saya juga masih harus banyak belajar Pak, dan terima kasih ini untuk Bapak Ibu guru, rekan semua. Saya tidak bisa melakukan ini sendiri, dan saya mohon kita saling bersama-sama untuk berkolaborasi, untuk saling bekerja sama, untuk saling memajukan SD Negeri 1 Cilapan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, hanya ini yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga saja kedepannya ini sebagai bahan refleksi untuk saya, sehingga nantinya ketika saya menyampaikan
memaparkan materi yang saya berikan kepada rekan-rekan bisa lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Sampailah kita pada akhir acara pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara pada hari ini sudah berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Selaku pembawa acara, saya akan tutup acara pada hari ini. Kita tutup bersama-sama acara pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara diseminasi budaya positif tadi sudah dilaksanakan. Terima kasih kepada Bu Yunita Setiana SPD atas praktek baiknya tentang modul budaya positif. Bagaimana kita mempraktekkan restitusi dalam menangani masalah peserta didik. Semoga kedepannya kita sebagai guru dapat konsisten untuk menerapkan restitusi yang tadi sudah dijelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian.